selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Kita bertemu kembali di dalam doa malam bersama. Saya percaya bahwa kita semua tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, sekalipun mungkin kondisi hari ini tidak bersahabat dengan kita semua. Tetapi kita punya keyakinan bahwa Allah senantiasa menolong kita untuk melewati setiap pergumulan hidup. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk berdoa, mendengarkan renungan firman Tuhan, sekaligus juga terus meyakini bahwa Allah sanggup melepaskan kita dari setiap pergumulan hidup. Mari kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita di dalam ibadah ataupun di dalam doa kita malam hari ini, kita meyakini bahwa berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini, kita mengambilnya dari Kejadian pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-13. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-13, bunyi firman Tuhan demikian, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Sekali lagi saya bacakan untuk kita, Kejadian 9 ayat 13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya hanya dekat Allah saja kita pasti tenang,
Karena ketika kita dekat Allah, Dia selalu menyertai jalan kita. Bahkan sepanjang hidup kita ada kekuatan baru, ada perlindungan dan keselamatan. Mari kita naikkan pujian hanya dekat Allah. Bersehati kita suarakan bersama-sama dalam doa-doa syafaat kita. Apa yang menjadi pergumulan dunia, apa yang menjadi pergumulan bangsa kita pada saat ini, yaitu COVID-19 yang masih melonjak tinggi juga di Indonesia. Bahkan sekalipun angka kesembuhan juga melonjak tinggi, tetapi angka kematian pun juga masih cukup tinggi. Mari kita berdoa supaya wabah ini segera berlalu. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan. Doakan juga social distancing supaya kita semua bisa terus mendukung. Doakan juga untuk para pasien yang terjangkit COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, semangat hidup, bahkan kesembuhan. Doakan juga untuk mereka yang sudah ditinggal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan kami memohon belas kasih-Mu ya Bapa. Jikalau kami sebagai umat manusia sering membuat duka cita di hadapan Engkau, sering berbuat dosa di hadapan-Mu ya Bapa,
Maka ampunilah kami sebagai umat kesayangan-Mu Tuhan, sehingga berkat-Mu boleh nyata bagi umat manusia di seluruh dunia, bahkan juga di Indonesia. Tuhan, kami masih merasakan kasih-Mu, kami masih merasakan penyertaan-Mu, kami masih merasakan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Tetapi ada satu hal yang membuat kami sungguh bergumul dan memberikan sebuah ketidakpastian ya Bapa, yaitu wabah COVID-19 yang masih saja merajalela ya Bapa. Tuhan, kami tahu hanya Engkau saja Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kami. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan untuk mematikan virus ini sampai secara total ya Bapa. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan untuk bertindak memusnahkan virus ini ya Bapa. Tuhan, jikalau di dalam doa-doa kami sungguh egois untuk memohon belas kasih-Mu agar segera menghabus dan memusnahkan virus ini, maka ampuni kami ya Bapa. Tapi Engkau tahu Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan pergumulan yang berat karena virus ini ya Bapa. Banyak sekali mereka Tuhan yang saat ini juga terjangkit, terlebih juga di Indonesia ya Bapa. Ribuan orang sedang menderita dalam kecemasan, dalam penderitaan mereka menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Terlebih bagi mereka yang terjangkit Tuhan, Kau jamah, Kau berikan kekuatan, semangat hidup, Kau sembuhkan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang berduka karena kehilangan anggota keluarga, sahabat, rekan sejawat mereka. Tuhan, berikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Dan ajar kami untuk mempunyai kerendahan hati serta kesadaran untuk membatasi diri dan mengikuti segala anjuran social distancing ya Bapa. Sekalipun ketika kami mentaatinya banyak pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup kami, tapi biarlah ketaatan kami sebagai dukungan agar wabah ini segera berlalu Tuhan. Kami menjadi bagian yang memutuskan mata rantai penyebaran COVID ini ya Bapa. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita terus doakan untuk dokter, tenaga medis, dan perawat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi mereka. Kita juga doakan untuk jemaat GKT dimanapun mereka berada, baik yang ada di lingkup Sumbawa, di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Semua umat manusia, semua umat Tuhan, kita terus doakan supaya mereka terlindung. Mereka yang masih jauh di antara keluarga, mereka yang harus bekerja di luaran, mari kita berdoa semoga kasih Tuhan sungguh-sungguh nyata melindungi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tak henti-hentinya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pahlawan kami di dalam situasi saat ini, yaitu dokter, tenaga medis, perawat, bahkan juga karyawan rumah sakit, puskesmas, dan tempat-tempat klinik yang lainnya ya Bapa. Di sisi lain Tuhan, pasti ada rasa mereka cemas dan gentar, tapi di sisi lain Tuhan, sebuah tanggung jawab yang mereka sudah bersumpah di hadapan ikatan dokter bahwa mereka akan melayani masyarakat Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, nyatakanlah kasih-Mu, nyatakanlah perlindungan-Mu bagi mereka semua Tuhan. Di dalam keraguan mereka mungkin Tuhan, Kau yang teguhkan iman mereka. Dalam kecemasan mereka, Kau yang pulihkan, Kau yang teguhkan ya Bapak. Terlebih untuk kondisi fisik mereka ya Bapak, jauhkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit, terlebih serangan virus ini ya Bapak. Lindungi mereka Tuhan dengan atribut yang dipersiapkan secara baik ya Bapak. Tuhan, mereka hanya rindu menolong sesama mereka ya Bapak.
Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu untuk menolong mereka ya Bapa, menjauhkan mereka dari virus ini. Dan biarlah Engkau sendiri memakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi setiap pasien yang terjangkit Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat gereja Kristus Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, biarlah mereka senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, terlebih dari virus ini ya Bapa. Mereka yang jauh dari antara orang tua, mereka yang masih studi, mereka yang bekerja di luar kota, di luar negeri, di luar pulau, mereka yang berjauhan dari pasangan hidup mereka karena tugas tanggung jawab dan belum bisa kembali. Tuhan, berikan belas kasih-Mu kepada mereka ya Bapa. Bahkan mereka juga yang harus bekerja di luaran hari lepas hari, berjumpa dengan banyak orang. Tuhan, Kau lindungi mereka juga ya Bapa. Jauhkan mereka dari virus ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga terus doakan untuk pekerja yang bergumul karena dampak dari virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan senantiasa menolong pekerja-pekerja, pengusaha atau siapapun yang terdampak. Bahkan bisa dibilang seluruh umat manusia mengalami dampak ini. Biarlah Tuhan menolong mereka, memelihara mereka. Doakan juga untuk pemerintah, untuk aparat keamanan, TNI, Polri, dan siapapun yang boleh berjaga-jaga. Mereka pun juga membutuhkan dukungan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga terus berdoa Tuhan bagi pekerja yang saat ini mengalami dampak dari social distancing, bagi para pengusaha, bagi para karyawan, bahkan pekerja harian Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong semua umat manusia yang terdampak Tuhan. Banyak di antara mereka yang saat ini berjuang bangkit di tengah-tengah omset yang mungkin menurun, di tengah-tengah kondisi yang harus ditutup, pekerjaan yang tidak lagi dijalankan, dan mereka harus boleh bangkit melalui pekerjaan yang lain. Tuhan, Engkau berkati mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memelihara umat manusia hari lepas hari ya Bapa. Ajar kami untuk senantiasa hidup penuh dengan kesederhanaan. Biarlah kami boleh merasa cukup dengan kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, baik yang ada di pusat maupun pemerintahan yang ada di daerah, di kota-kota, dan juga di lingkungan masyarakat yang paling terkecil. Tuhan, Kau berikan hikmat, kesehatan, kemampuan mereka untuk mengatasi segala pergumulan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini Tuhan. Engkau berkati mereka sehingga mereka bisa memiliki solusi terbaik untuk kesejahteraan masyarakat. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, baik TNI, Polri, ataupun jajarannya Tuhan, aparat keamanan yang lainnya Tuhan, yang saat ini pun juga disibukkan dengan banyaknya penjagaan yang ada di lingkungan, bahkan di bangsa kami ya Bapa. Kau berikan kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan-Mu hari lepas hari. Engkau juga berikan perlindungan mereka agar terhindar juga dari virus ini ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi anak-anak-Mu, Kau mengasihi umat manusia. Terima kasih ya Bapa. Dan mari kita juga terus doakan untuk setiap kita yang mungkin mengalami pergumulan. Datanglah kepada Allah. Dialah Sang Penolong bagi setiap kita. Jangan lupa doakan sesama kita. Mereka yang mungkin kita kenal sedang bergumul karena pekerjaan, ekonomi, karena rumah tangga mereka, karena keluarga mereka. Mari, karena sakit penyakit mereka, mari. Mungkin khususnya jemaat kami di GKT Ebenezer, dan mereka sedang mengalami pergumulan. Kita percaya melalui doa adalah satu kuasa yang besar jika didoakan dengan sungguh-sungguh. Doakan juga untuk gereja-gereja yang ada. Gereja bisa bersatu untuk
berlutut di hadapan Tuhan, berdoa syafaat hari lepas hari, sehingga kita bisa menang melawan pandemi ini. Kita juga terus doakan, jikalau pandemi ini mempengaruhi perekonomian dunia, bahkan Indonesia yang melemah, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat GKT Ebenezer yang saat ini sedang mengalami pergumulan berat ya Bapa. Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan ya Bapa. Jamah hati mereka untuk mereka boleh datang di hadapan Engkau, memohon pertolongan-Mu ya Bapa, dan menyerahkan segala beban hidup mereka Tuhan, sehingga Engkau sendiri ya Bapa yang boleh menyatakan kasih-Mu, bertindak di dalam pertolongan-Mu ya Bapa. Tuhan, mungkin mereka ada yang saat ini sedang bersedih, entah apa yang menjadi pergumulan mereka ya Bapa, dan mereka sedang berduka. Tuhan, hibur mereka. Mereka yang bergumul karena pekerjaan dan perekonomian mereka, Tuhan, biarlah kasih-Mu menolong mereka. Mereka yang bergumul karena keluarga mereka, karena hubungan sosial mereka ya Bapa. Tuhan, Kau sendiri yang menolong mereka ya Bapa. Bahkan mereka yang bergumul dengan diri mereka sendiri Tuhan, mungkin ada masa-masa pergumulan karena karakter mereka sendiri Tuhan. Biar Engkau sendiri yang tolong dan campur tangan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja di seluruh dunia, gereja di Indonesia ya Bapa. Biarlah kita boleh bersatu untuk berlutut di hadapan Tuhan, senantiasa berdoa hari lepas hari ya Bapa. Kami percaya banyak umat-Mu ya Tuhan, yang pagi, siang, sore, malam, subuh, bahkan tengah malam mereka terus berdoa untuk pandemi ini ya Bapa. Kami percaya Engkau mendengar doa kami semuanya Tuhan. Berkaryalah ya Bapa, karena hanya Engkau satu-satunya harapan bagi kami Tuhan. Kami terus berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, biarlah mereka tetap setia melayani Tuhan dalam bentuk apapun, tidak meninggalkan Tuhan, tidak meninggalkan pelayanan. Tapi mereka boleh terus berlutut di hadapan Tuhan, memohon hikmat Tuhan, sehingga Tuhan punya cara-cara untuk menolong mereka untuk bisa melayani di situasi seperti saat ini ya Bapa. Terlebih mereka yang bergumul karena pelayanan-pelayanan yang harus menggunakan media sosial atau hal apapun, tetapi banyak keterbatasan yang mereka miliki. Tuhan, Engkau juga tolong mereka ya Bapa. Mereka yang mungkin di pedalaman, mereka yang dimanapun berada, Tuhan, Engkau sendiri juga yang tolong. Bahkan kami menyadari ya Bapa, karena pandemi ini Tuhan, banyak sekali guncangan di tengah-tengah dunia, bahkan di Indonesia, terlebih melemahnya perekonomian Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang turun tangan pulihkan kami, pulihkan umat manusia ya Bapa, dan ajar kami untuk lebih dekat kepadamu, lebih terus mengisi hari-hari kami hanya untuk memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itulah ya Bapa kekuatan iman kami untuk kami bisa menjalani hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami boleh mencurahkan isi hati kami ya Bapa, dan kami akan siap mendengarkan isi hati Tuhan juga. Nyatakanlah kasih-Mu ya Bapa. Ajar kami dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan kesetiaan menanti jawaban doa dari Tuhan, sehingga ketika kami mendapatkan jawaban dari Tuhan, waktu itulah waktu yang terbaik, dan kami boleh bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita terlebih dahulu menaikkan pujian Pelangi Sehabis Hujan.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk belajar satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-9. Kita bisa perhatikan dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17, ya. Nah, Kejadian pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Tapi kita tidak akan baca semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara. Kita baca ada beberapa ayat. Yang pertama saya bacakan dari ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Lalu ayat yang ke-11. Kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan ayatnya yang ke-13, Bapak, Ibu, dan saudara, yang kita juga sudah baca tadi. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita seringkali melihat pelangi. Dan memang seringkali pelangi itu seringkali tandai dengan setelah pelangi ada hujan rintik-rintik, begitu ya. Itu seringkali memberikan kita diingatkan satu hal, bahwa itu sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan umat manusia. Istimewa bagi kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kisah di dalam Kejadian pasal 9 ini, itu kalau kita melihat cerita sebelumnya, bagaimana Allah mendatangkan air bah di atas bumi, dan yang selamat itu adalah keluarga Nuh. Nah, tapi kita tidak akan bercerita banyak tentang di dalam bagian itu, tetapi yang sangat menarik di dalam bagian itu, setelah satu peristiwa yang sangat mengerikan, setelah peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi, seluruh umat manusia lenyap karena air bah, lalu yang diselamatkan itu adalah Nuh, begitu. Dan kita bisa melihat bagaimana setelah peristiwa itu Allah itu
mengadakan satu perjanjian antara umat manusia dengan Allah sendiri. Nah, di dalam perjanjian ini Bapak Ibu dan Saudara, bukan perjanjian yang sebetulnya saling menguntungkan, begitu bukan. Tetapi di dalam bagian ini adalah ada satu perjanjian yang memang diungkapkan Allah yang lebih kepada menguntungkan manusia. Jadi biasanya kalau kita melihat satu perjanjian ya, jadi perjanjian itu seringkali muncul ketika misalnya kedua belah pihak itu saling menguntungkan. Tetapi di dalam bagian ini tentu kalau kita berpikir, kalau kita melihat dan merenungkan secara mendalam, bahwa perjanjian itu sangat menguntungkan manusia dan lebih menguntungkan manusia. Kenapa Allah mau berjanji demikian? Apakah Allah itu kurang kerjaan? Apakah Allah itu memang pengen? Tetapi semata-mata di dalam perjanjian itu Allah mau menyatakan kasih-Nya yang besar kepada manusia. Allah mau mengasihi manusia itu sekalipun manusia itu penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Nah, oleh karena itu di dalam perjanjian ini yang diadakan antara Allah dengan bumi atau antara Allah dengan umat manusia, ada satu perjanjian yang di dalamnya ada kasih yang besar yang diberikan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat, merenungkan satu peristiwa hari ini dengan adanya pandemi atau COVID-19 begitu, mari kita kembali melihat perjanjian Allah. Bahwa Allah itu sebetulnya sungguh-sungguh sangat mengasihi manusia. Dan janjinya itu kita bisa melihat ya terlebih dahulu, bukan hanya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, ketika Allah itu menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah. Itu artinya ada kasih yang besar di dalam situ yang Allah berikan kepada manusia, sehingga Dia mau menciptakan manusia seturut dengan gambar Dia. Ada kasih yang memang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Berarti kita ini berharga, berarti kita ini disayangi Tuhan, berarti kita ini adalah umat yang sangat disayanginya. Nah, lalu di dalam pasal 9 ayat 6, ketika manusia musnah itu Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Itu diungkapkan lagi bahwa Allah itu sangat sayang kepada manusia. Bahkan Allah itu di dalam perjanjiannya itu, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara. Itu artinya bahwa Allah itu sangat menyayangi manusia. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, kita perhatikan bahwa di dalam pemeliharaan Allah, di dalam perjanjian atau janji Allah yang diberikan kepada saya dan Bapak Ibu dan Saudara, yang di dalam cerita pokoknya kita melihat dalam Kejadian pasal 9 ini, itu Allah berjanji bahwa tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Itu artinya bahwa di sini kita mau belajar bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia. Dia sangat peduli terhadap manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu berharaplah kepada Allah yang sangat peduli itu, yang sudah memberikan perjanjiannya buat kita. Dia selalu menyertai kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-13. Ini coba kita renungkan. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Nah, saya mencoba merenungkan begini Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa misalnya yang kita kenal dengan istilah hari ini pelangi begitu, yang kita gambarkan, yang kita ingat sebagai busur Allah begitu yang ditaruh di awan. Apakah Allah itu pelupa begitu ya? Sehingga harus menaruh busurnya supaya dia ingat perjanjian? Tidak. Tetapi yang mau dinyatakan itu adalah supaya manusia selalu mengingat bahwa perjanjian Allah itu akan selalu ada di dalam setiap kondisi apapun. Supaya manusia itu tahu bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia dan perjanjiannya itu dari kekal hingga kekal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tidak ada tanda itu, mungkin kita bisa berkata bahwa ya karena tidak ada tanda mungkin Allah sudah lupa janjinya.
sudah tidak memelihara kami lagi. Tetapi karena Allah tahu bahwa manusia itu seringkali ragu, manusia itu seringkali harus butuh tanda, harus melihat sesuatu yang nyata baru percaya, maka dia memberikan satu tanda, yaitu menaruh busur di awan yang kita kenal sebagai pelangi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Saya dan Bapak Ibu adalah gambar dan rupa Allah. Itu artinya bahwa kita ini bernilai di hadapan Dia. Nah, jika Ia memelihara kita dengan perjanjiannya bahwa tidak akan memusnahkan bumi lagi, itu artinya Dia mengasihi saya dan Bapak Ibu. Dan sampai hari ini pun, bahkan selama-lamanya, Dia tetap mengasihi saya dan Bapak Ibu dan Saudara semua. Nah, lalu yang berikutnya, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita terus mengingat, kapanpun, dalam situasi apapun, bahkan di dalam situasi yang paling mengerikan sekalipun, dalam pergumulan yang paling berat, perjanjian Allah itu akan selalu nyata. Dan Dia akan selalu menyertai hidup kita. Dia akan selalu menolong kita, membawa kita di dalam setiap pergumulan. Dia akan menolong kita melewati setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Karena Dia mengasihi kita. Dia menyayangi kita. Karena kita ini adalah anaknya yang sangat bernilai di hadapannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah ragu mempercayai Allah. Yakinilah setiap perjanjiannya, yakinilah setiap janjinya itu, bahwa Dia selalu menolong kita. Bapak Ibu dan Saudara, di tengah-tengah pergumulan hari ini, ingatlah perjanjian Allah itu, bahwa sampai saat ini pun, bahkan selama-lamanya, Allah tetap menyayangi saya dan Bapak Ibu dan Saudara. Datanglah kepada Allah, Sang Pemelihara kehidupan itu, karena Ia sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Tuhan menolong kita dan memberkati kita dalam menjalani hidup hari ini. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini, Tuhan masih terus dan akan selamanya mengasihi kami semua. Tanda perjanjian yang Allah berikan bagi kami, yang seringkali kami lihat, mengingatkan kami bagaimana Allah itu begitu setia, begitu memberikan kasih-Nya yang besar, melalui busur yang Tuhan taruh di awan. Tuhan, terima kasih. Dan biarlah hamba-Mu sekali lagi berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka terus punya keyakinan dan datang kepada Allah Sang Pemelihara hidup itu, yang tidak pernah mengingkari janjinya untuk terus setia di dalam pemeliharanya, akan terus menolong kami semua. Setiap mereka yang sakit ya Tuhan, Engkau sembuhkan. Engkau berikan mereka kekuatan di dalam iman. Setiap mereka bergumul di dalam banyak hal, Tuhan, Engkau tolong umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa di surga, bahkan jika malam hari ini kami akan beristirahat semuanya, Tuhan lindungi kami. Biarlah damai sejahtera-Mu akan menjadi bagian hidup kami di dalam menjalani hidup yang panjang, yang penuh dengan tanggung jawab ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh sangat bersyukur bisa beribadah bersama pada malam hari ini. Kiranya Allah yang terus berkarya di dalam kasih-Nya yang besar melalui perjanjiannya dari kekal hingga kekal itu terus memelihara hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya.